Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Darmawan. Saya ingin menjelaskan materi mengenai masalah kondisi perekonomian di Indonesia dalam rangka memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Dimulai dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM berdasarkan salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat berbagai macam dan unsur penyelenggaraan otonomi, serta setiap daerah otonom wajib menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar menyelenggarakan dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan rakyat. Namun, pada dasarnya, negara kita masih berprinsip dan menitik beratkan pada konsep sentralistik yang terpaku pada pemerintah pusat, yang dimana hal itu dapat berpengaruh dalam percepatan pembangunan daerah yang ada di Indonesia, yang berakibat pelaksanaan konsep desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak efektif dan tidak efisien. Otonomi daerah bertujuan supaya daerah bisa meningkatkan tuntutan rakyat agar bisa mengembangkan daerahnya di tengah proses demokratisasi yang sangat pesat saat ini. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk usaha yang bertujuan di sektor pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing antar daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan dapat memaksimalkan lembaga pemerintahan daerah masing-masing, agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan semua hal tersebut, daerah dapat bersaing dengan daerah yang lain. Selanjutnya, daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kepala daerah yang inovatif mampu menyelenggarakan pemerintahannya tanpa harus bertumpu pada pemerintah pusat. Apalagi pada saat pandemi saat ini, dengan isu klasik yang pengadaan anggaran daerah seharusnya bisa mengembangkan inovasi dan meningkatkan kreativitas, terutama pada sektor ekonomi. Dengan konsep pembangunan tidak harus terpaku dengan pendanaan ini pemerintah pusat, tetapi hadir dari investor, UMKM, dan usaha besar lainnya yang ada di daerah tersebut. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasikan transformasi digital. Upaya pemerintah untuk meningkatkan dan memajukan UMKM Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Kemudian yang kedua ada program PEN, atau program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak khususnya sektor informal atau UMKM. Kemudian yang kedua ada kredit usaha rakyat atau KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Kemudian yang keempat ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GERNAS BBI. Tujuan GERNAS BBI yaitu mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima ada perluasan ekspor produk Indonesia lalu ASEAN Online Sale Day atau AOSD. ASEAN Online Sale Day atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di seluruh negara ASEAN.
Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Definisi merupakan dasar dari formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak ada dua tujuan mengenai definisi dari UMKM, yaitu untuk tujuan administratif dan pengaturan, serta tujuan yang berkaitan dengan pembinaan. Selanjutnya, masalah apa yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM? Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Penerapan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dalam implementasinya termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 terdapat permasalahan dalam pembangunan nasional Indonesia yang tidak dapat dihindari. Adanya jurang antara si kaya dan si miskin sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Hal ini kan akibat terbatasnya peraturan pelaksanaan sebagai juklak dan juknis serta akibat asas-asas ekonomi daerah diabaikan dapat menghambat usaha pembangunan di daerah. Regulasi yang mengatur tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini sebagai hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Junko Nomor 3 Tahun 2005, Junko Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Junko Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, cuma faktor potensi dan geografi dan kemampuan dalam berorganisasi. Secara garis besar, pelaksanaan otonomi daerah ini hanya meliputi pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Sedangkan untuk politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fisikal, dan agama, kewenangan urusan pemerintah yang tidak diberikan ke daerah. Dalam konsep penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya tidak hanya bergantung kepada asas desentralisasi. Pelimpahan wewenang lanjutan dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi dan tujuan pembentuan karena tidak semua tugas dan wewenang dilakukan dengan asas desentralisasi saja. Pelaksanaan asas dekonsentralisasi ditekankan pada wilayah provinsi melalui gubernur sebagai wakil pemerintah wilayah provinsi terhadap pemerintah pusat. Gubernur bertugas sebagai pengendali, sebagai pengawasan pemerintah daerah termasuk pembinaan dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintah di kota atau di kabupaten. Permasalahan yang dihadapi untuk UMKM adalah menyangkut keamanan berusaha yang belum terjamin, kurangnya efektifnya peraturan pemerintah, tidak stabilnya kondisi makroekonomi, rendahnya kapasitas hukum, prosedur perizinan yang panjang dan lama, masalah perburuhan serta keterbatasan program pembiayaan real dan masih tingginya suku bunga pinjaman. Dalam hal ini, pemasaran dan pemodalan selama ini masih menjadi permasalahan klasik yang selalu menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini karena keterbatasan dalam agunan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan permodalan dari pihak bank. Pemerintah memberikan jalan bagi UMKM khususnya pelaku usaha mikro yang rata-rata bermodalkan 50 juta untuk memperkuat permodalan serta memperbaiki pemasaran produk mereka dengan bantuan pelaku usaha menengah hingga pelaku usaha besar. Kemudian yang ketiga, berikanlah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Mengenai asumsi APBN tahun 2017, pada tahun 2017 Indonesia akan tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga. Tentunya dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh transformasi fiskal dan melanjutkan reformasi struktural berupa paket kebijakan ekonomi tahap 2. Target lainnya adalah keberlanjutan fiskal yang membaik dengan defisit anggaran sebesar 2,41% dari PDB. Pemerintah juga akan terus memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing industri, dan menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia. Selain itu, pemerintah akan konsisten dalam peningkatan kompensasi tenaga kerja, serta revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan usaha di dunia usaha. Pasca krisis pandemi COVID-19 juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural. Reformasi struktural yang dilakukan untuk
harus diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat demi tercapainya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Konsolidasi fiskal tahun 2023 harus dicapai dengan berbagai langkah seperti optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas, serta pembiayaan yang kreatif, efisien, dan berkelanjutan. Konsolidasi fiskal ini mutlak harus dilakukan tanpa mengganggu peran APBN dalam melakukan fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam perekonomian. Nomor 4, kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Korelasi dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi global ekonomi yaitu yang pertama ada pemberdayaan UMKM. Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan usaha mikro kecil atau menengah atau UMKM. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal yang besar atau capital intensif. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menggapai tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal itu perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, UMKM hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa krisis ekonomi. Selain itu, UMKM tumbuh dengan berlandaskan ekonomi domestik. Sementara itu, pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pun sebagian besar didorong oleh ekonomi domestik. Di setiap brand termasuk produk lokal haruslah mengandung rasa global untuk mempersiapkan produk lokal ini menemui pasar asing sehingga bisa diterima di negara lain. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya dan pertumbuhan UMKM harus mendorong tumbuhnya sentra-sentra UMKM dan sekaligus mempersiapkan tentang konsultan BDS yang mengerti tentang bisnis. Terlebih lagi pada era persaingan global seperti sekarang ini, di mana UMKM dituntut harus menguasai teknologi dalam mengakses berbagai informasi tentang bisnis. Kemudian yang kedua adalah perbaikan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang kurang maksimal akan memperlambat gerak laju ekspor berbagai produk. Akibatnya kepercayaan permintaan luar negeri terhadap produk kita mengalami penurunan. Tantangan membangun infrastruktur di Indonesia sangat besar, mengingat celah yang lebih lebar antara kondisi yang ada dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Luas wilayah negara yang besar membutuhkan infrastruktur yang berskala besar raksasa atau besar, melebihi kebutuhan yang sama pada kebanyakan negara. Berbagai upaya serius perlu dilakukan untuk benar-benar mewujudkan hadirnya infrastruktur yang merata dan berkualitas baik. Pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui skema master plan atau percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam rencana ini akan dibangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi di kawasan-kawasan sepanjang 6 koridor terpilih yang tersebar di seluruh wilayah negara. Keenam koridor ini kemudian akan terhubung dengan koridor ASEAN untuk mempercepat arus barang antar negara. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai, atau dengan kata lain, infrastruktur adalah basic determinan atau kunci bagi perkembangan ekonomi. Keberadaan infrastruktur telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, membuka daerah terisolasi,
dan juga mempersempit kesenjangan antar wilayah. Kemudian yang keempat ada peningkatan laju ekspor. Indonesia harus bekerja ekstra keras menjadi pelaku perdagangan. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan, baik kategori besar atau usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, harus mampu berdaya saing. Oleh sebab itu, kualitas produk dan jasa harus dinomorsatukan agar bisa diterima di pasar global. Kemudian yang kelima, identifikasikanlah tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global pada saat ini. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi suatu negara, perekonomian dalam era globalisasi tidak lagi melihat batas-batas teritorial. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi negara-negara di seluruh negara tak terkecuali di Indonesia. Tentunya tidak mudah dalam menghadapi tantangan ini. Masih ada hambatan-hambatan yang dilalui agar tujuan untuk menjadi negara dan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030 dapat tercapai. Tantangan-tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia yang pertama yaitu ada Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain untuk dapat meningkatkan PDB. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang lebih menguasai teknologi diharapkan dapat terus berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi. Kemudian yang keempat, era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital. Kendala atau hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama, masih belum semua lapisan menguasai teknologi dari segi sumber daya manusia seperti masyarakat pedesaan di daerah pelosok. Kemudian masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet seperti pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Kemudian yang ketiga, di masa pandemik ini masih banyak yang menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya masih terbatas, sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan dengan normal sepenuhnya. Dalam mempersiapkan diri untuk sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan globalisasi, yaitu dengan cara yang pertama dengan mengasah hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan secara terus-menerus. Keterampilan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan di tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital. Kemudian, memperkaya soft skill. Soft skill adalah keterampilan non-teknik yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang adalah langkah pertama untuk bersaing di era digital. Kemudian yaitu memilih universitas yang tepat. Kuliah berdasarkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi jelas mempengaruhi kualitas seorang individu untuk bersaing di era digital. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.